Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan mengenai proposal campaign kami, yaitu Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan. Kami dari kelompok 4, Humas B. Campaign kami ini yang beranggotakan Amelia Putri Rahajo, Nadia Soliha, Dian Anissa, Putri Fakhira, Eka Suryani, dan saya sendiri, Salsabila Khalid. Perusahaan yang kami ambil adalah Toto. PT Toto Indonesia merupakan nama dari perusahaan PT Surya Toto Indonesia yang melaksanakan bisnisnya pada usaha sanitary hingga menjadi agen resmi Toto. Produk yang dihasilkan dari perusahaan ini yaitu berbagai macam perlengkapan rumah tangga, terutama kamar mandi. Contohnya seperti toilet, shower, keran air, dan lain-lain. Perusahaan Toto ini pertama kali mulai beroperasi di tahun 1978 yang memiliki 65 orang karyawan. Kemudian pada tahun 1980, pabrik ini mulai melakukan ekspor di beberapa negara. Dari sinilah awal mula dunia pengetahuan dan juga dunia luar mengetahui kualitas yang dihasilkan dari perusahaan Toto. Lalu terdapat visi dan misi perusahaan. Visinya yaitu menjadikan perusahaan terkemuka yang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan masyarakat. Misinya yang pertama, mempersembahkan produk yang bermanfaat dan juga berkualitas tinggi. Yang kedua, memberikan pelayanan yang prima untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, mencintai pekerjaan dengan sepenuh hati. Yang keempat, menghargai individu dan membina kerjasama. Yang kelima, melestarikan lingkungan melalui penghematan penggunaan sumber daya alam dan energi. Next. Selanjutnya ada analisis situasi. Perilaku buang air besar sembarangan termasuk salah satu contoh perilaku yang tidak sehat. Buang air besar sembarangan merupakan suatu tindakan membuang kotoran atau tinja di ladang, hutan, semak-semak, sungai, pantai, atau area terbuka lainnya, dan dibiarkan menyebar mengkontaminasi lingkungan, tanah, udara, dan air. Dilansir dari depkes.go.id, berbagai perilaku yang kurang sehat masih banyak ditemui di banyak kabupaten dan pedesaan di seluruh pelosok Indonesia, termasuk buang air besar sembarangan. Informasi ini juga didapatkan dari laporan data Joint Monitoring Program WHO atau UNICEF pada tahun 2015. Next. Selanjutnya, terdapat data kasus buang air besar sembarangan. Berdasarkan data monitoring dan evaluasi sanitasi, total berbasis masyarakat tahun 2019, Kementerian Kesehatan, yaitu yang pertama, 2,4 juta keluarga atau 17,94% dari total kepala keluarga di Jawa Barat masih melakukan buang air besar sembarangan. Yang tertinggi terdapat di Pulau Jawa. Lalu yang kedua, persentase jumlah kepala keluarga di Kota Tasikmalaya menempati urutan pertama buang air besar sembarangan, yaitu 41,12% dari jumlah penduduk yang mencapai 183.055 kepala keluarga atau sebanyak 75.266 kepala keluarga masih melakukan buang air besar sembarangan. Next. Lalu selanjutnya terdapat SWOT. Yang pertama, strength. Campaign Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan yang sejalan dengan visi misi perusahaan yaitu menjaga lingkungan dan menjalankan tanggung jawab sosial. Lalu yang kedua ada weakness, yaitu sulit menjangkau masyarakat secara daring. Yang ketiga opportunity, perusahaan Toto sudah menjadi perusahaan top of mind di kalangan masyarakat. Lalu yang terakhir ada threats,
budaya buang air besar sembarangan yang sudah turun-temurun, dan juga keadaan ekonomi masyarakat yang tidak memungkinkan. Next. Selanjutnya, objektif dari kampanye ini adalah untuk meningkatkan kesadaran target audiens terkait buang air besar sembarangan atau BABS, dan memberikan informasi mengenai dampak pada lingkungan maupun kesehatan akibat buang air besar sembarangan. Next. Key message-nya, kami memfokuskan program gerakan stop buang air besar sembarangan atau open defecation di lingkungan masyarakat umum, khususnya wilayah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Sehingga dengan hadirnya gerakan stop BABS dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dampak pada lingkungan maupun kesehatan akibat buang air besar sembarangan. Next. Untuk target audiens, demografinya yang pertama adalah kepala keluarga atau suami istri daerah Kota Tasikmalaya, yang kedua masyarakat dewasa dengan rentang usia 25 sampai 40 tahun, yang ketiga berpenghasilan menengah ke bawah. Untuk psikografis, masyarakat yang masih melakukan buang air besar sembarangan atau BABS. Next. Baik, kampanye kami memiliki strateginya tersendiri. Strategi kampanye ini dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat atau awareness dikarenanya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan sanitasi air sungai yang ditujukan kepada masyarakat umum, terutama bagi penduduk di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, mengenai pentingnya untuk tidak buang air besar sembarangan atau BABS. Next. Baik, strategi yang kami lakukan adalah yang pertama, membangun awareness dengan mengunggah postingan mengenai edukasi kepada masyarakat pentingnya menjaga lingkungan terutama dalam pencemaran air maupun tanah agar rasa bersih dan nyaman pun dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Lalu yang kedua, kami juga memberikan dukungan sosial yang mengacu pada perubahan sikap yang didukung dengan penambahan pengetahuan yang baik sehingga pemberian informasi mengenai penambahan pengetahuan yang baik sehingga pemberian informasi mengenai pentingnya buang air besar dengan jamban yang sesuai dengan standar kesehatan. Dan yang ketiga adalah kami melakukan kerjasama bersama komunitas gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan atau BABS untuk meningkatkan audiens kampanye kami dan berkolaborasi bersama saat ingin live. Lalu, strategi terakhir adalah kami melakukan kerjasama bersama perusahaan Toto dalam pembuatan kampanye. Benefit yang akan diperoleh penjualan Toto meningkat di kalangan pedesaan. Namun, antara kami dengan Toto akan melakukan negosiasi untuk memberikan voucher diskon kepada para peserta penonton live Facebook kami. Boleh di next? Lalu selanjutnya ada taktik campaign. Yang pertama itu membuat sebuah infografis yang di dalamnya terdapat informasi mengenai pengetahuan dan wawasan mengenai gerakan stop buang air besar sembarangan. Nah, dengan ini dapat memberikan data yang valid dan memberikan informasi apa sih dampak negatif dari buang air besar sembarangan. Lalu ada membuat poster kreatif mengenai gerakan stop buang air besar sembarangan dengan memberikan sebuah pesan informatif dan persuasif untuk para audiens. Yang terakhir, menyelenggarakan sebuah campaign online dengan membuka forum diskusi lewat kolom komentar bersama para audiens mengenai gerakan stop BABS atau stop buang air besar sembarangan. Next. Selanjutnya ada daftar konten plan. Konten plan kami itu ada 3, yaitu infografis, poster, konten pengenalan, dan evaluasi. Dimulai dari minggu keempat bulan Mei dan berakhir bulan Juni pada minggu ketiga. Next, berikut ini infografis yang kami buat tentang BABS. Infografisnya ada mengenai BABS, ada dampak dari BABS, ada data dari Kemenkes RI, dan terakhir ada ajakan untuk menjaga lingkungan dengan stop buang air besar sembarangan. Selanjutnya ini ada poster BABS. Poster ini berisikan tentang bagaimana cara mengatasi BABS. Selanjutnya ada budgeting. Untuk budgeting kami membutuhkan Canva Pro, kuota internet, dan Adobe Illustrator dengan jumlah 1.681.000. Next.
Lalu ada timeline yang akan digunakan pada campaign kami. Yang pertama itu dimulai saat 5 Mei kita melaksanakan pre-campaign planning dengan membagi job desk setiap anggota campaign yang menentukan jalannya campaign dan evaluasi yang akan dicapai. Lalu saat tanggal 8 Mei 2022 kegiatan itu membuat proposal campaign. Dari tanggal 27 kami melakukan grand launching campaign Stop Buang Air Besar Sembarangan, dan dari tanggal 28 hingga 2 Juni kami mengunggah konten-konten. Yang pertama itu ada konten pengenalan, ada konten infografis, ada konten poster yang diunggah di kanal Instagram dan juga Facebook. Lalu yang terakhir itu pada tanggal 13 Juni kami melakukan evaluasi mengenai implementasi yang kami lakukan. Yang terakhir ada laporan kegiatan pada tanggal 19 Juni. Next. Evaluasi kegiatan campaign, kami membuat evaluasi secara eksternal dengan memberikan sebuah link kuesioner kepada audiens yang akan kami bagikan kepada masyarakat, terkhusus masyarakat wilayah Tasikmalaya. Kuesioner berisikan tentang informasi yang diberikan akurat atau tidak, informasi yang infografis yang kami buat menarik atau tidak, dan lain sebagainya. Evaluasi yang kami lakukan diharapkan dapat diterapkan oleh setiap kepala keluarga di wilayah Tasikmalaya dalam melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, terutama dalam memanfaatkan jamban. Tingkat keberhasilan campaign kami diukur dari hasil data kuesioner. Next. Lalu ada media sosial yang kami gunakan dalam melaksanakan campaign ini, ada Instagram dan juga Facebook. Next. Baik, untuk implementasinya seperti yang tadi dikatakan, kami menggunakan Facebook dan Instagram. Berikut adalah akun dari campaign kami. Yang pertama ada di Facebook, yang kedua ada di Instagram. Dan kami mengunggah beberapa konten di sana seperti infografis, poster, dan mengenai pengenalan tentang BABS, serta pencegahannya. Bagaimana sih agar kita bisa mencegah BABS. Boleh di next. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.